Ini akan menjelaskan tentang apa? Negara Saba. Negara Saba ini negara yang berada di Yaman saat ini. Dalam tanda kutip ya, dulu itu ada negara namanya Saba di Yaman. Ya, dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Raja Saba. Raja Saba meninggal tidak punya anak laki-laki, di mana kebudayaan waktu itu menuntut bahwa tampuk kerajaan dan kekuasaannya akan pindah kepada anak turun laki-laki. Namun di sini Allah membuat takdir yang berbeda, keturunan perempuan. Nah, dari keturunan perempuan inilah yang nanti menjadi bagian daripada pemegang tonggak kekuasaan setelah sepeninggalnya Raja Saba. Dan Allah memberi keberkahan kepadanya. Ini nanti kita akan bahas bagaimana kaum Saba sebelum mereka menjadi Muslim. Tetapi Allah tetap sebelum Muslim pun mereka sudah diberi apa? Keluasaan rizki, kesuburan tanah, kemajuan wilayah yang ada di negeri Saba, dan kekuatan penduduknya. Nah, tetapi kemudian dengan tidak bersyukurnya mereka ini nanti akan dihancur leburkan dengan banjir. Ya. Dengan banjir yang sangat tinggi, bahkan menenggelamkan gedung-gedung tinggi mereka. Lantas kemudian semuanya rusak dan diganti dengan Allah dengan kesuburan tanah yang tidak jauh berbeda. Nah, ini menariknya di situ. Jadi meski mereka pernah melakukan satu kealfaan dan mereka tidak bersyukur kepada Allah, dihajar sama Allah dengan banjir besar, tapi Allah ganti negara mereka dengan kesuburan tanah dan kejayaan yang tidak jauh berbeda. Namun ada beberapa hal ya, tidak berbeda tadi itu adalah dikurangi kenikmatannya. Dulu negara Saba itu dipenuhi dengan buah-buahan, nandur opoai satokul, nandur opoai sasubur. Sekarang bisa tokul, bisa subur, namun buahnya itu tidak enak. Dijelaskan tentang keadaan negara Saba. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa negara Saba itu sangat indah semacam tadi. Ya. Nah, ini lebih realnya bagaimana? Allah katakan laqad kana lisabain ayatun jannatani an yaminin washimalin lu mirizki rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Disebutkan bahwa ada negara Saba menjadi dalil kekuasaannya Allah. Di mana di negara Saba tersebut ada 2 kebun. Di bagian kanan dan di bagian kiri. Ya. Kemudian orang-orang Saba itu bisa menikmati kebun ini. Dan mereka sejahtera, swasembada pangan. Dan Allah katakan kepada mereka ketika mereka sudah menikmati nikmat Allah berupa swasembada tersebut, Allah katakan kepada mereka, kulu mirizki rabbikum washkurulah. Makan dari rizki Allah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Dari nikmat-nikmat Allah yang ada di negara Saba tersebut. Negara Saba tersebut itu baldatun thayyibah. Negara Saba itu negara yang bagus sekali. Yang subur, kalau kita bahasakan itu baldatun thayyibah, dengan bahasa Jawanya gemaripah loh jenawi. Nah, itu buopo bahasanya. Yang penting itulah menunjukkan bahwa pada saat itu tanah subur dan juga diberkahi, intinya itu. Nah, ini digambarkan kesuburan dan keindahan dan keberkahan negara Saba itu laisa fiha sibahun. Tidak ada kotoran-kotoran yang menyebabkan kita itu menjadi kecut dan asin.
Saking bersih nih. Terus disebutkan Allah biaudoten, dan tidak ada nyamuk. Saking bersihnya. Nang Buniayu, wah, nyamuk itu variannya banyak sekali. Termasuk juga nyamuk yang menyebabkan orang demam berdarah. Ya enggak? Wis dikasih apa autan pun masih gigit nyamuk kalau di Buniayu. Di Indonesia. Nah, di sana tidak ada nyamuk, saking bersihnya. Terus waladabatin, dan tidak ada lalat. Di Indonesia ya kan, apalagi musim hujan ataupun dekat dengan ya tempat peternakan. Lalernya wakil banget, terutama mereka yang berternak ayam. Itu jarak 1000 meter itu masih banyak lalernya. Ya enggak? Kalau ada orang berternak ayam. Nah, di Sabak tidak ada. Lalat itu tidak ada. Laler itu tidak ada. Saking bersihnya. Wala di rohusen, dan tidak ada apa? Tadi tidak ada tenguk. Tidak ada bakteri yang membuat kita jadi gatal-gatal. Nah, kalau di Indonesia, bakteri itu dipelihara. Contohnya anak pondok nyucinya sebulan sekali. Kan dipelihara itu. Engkau kemudian dari nyucinya yang lambat tersebut, semua bajunya ditumpuk-tumpuk, jamur, dan kemudian menyebabkan anak santri menjadi apa? Budikan. Nah, katanya stempel pondok. Tetapi iya, betul itu stempel pondok. Karena apa? Terjadi hanya 1 kali dalam 1 kali mondok. Setelah itu nggak pernah terjadi lagi, betul nggak? Apa sudah kebal gitu loh pertanyaannya. Tapi itulah keunikan dan menjadi ciri khas ya, anak pondok itu. Tapi di Sabak tidak ada tuh bakteri-bakteri semacam tadi. Sehingga nanti tidak ada orang gitar, ya enggak? Sholat gitar, ngaji gitar. Itu karena banyak virus. Wala akorubin. Tidak ada di sana kalau jengking. Wala hayatin, dan tidak ada ular. Di sana wayamurul khawarib fiha wa fi thiyabihi qomlun fayamutu litibin hawaiha. Di sana ada banyak orang mengembala hewan-hewannya, kambing, sapi, kuda, onta, ya. Itu andai kata baju-baju mereka kena tinggi, itu tinggi dan tengunya langsung mati. Kenapa? Litibi hawaiha. Karena hawanya sangat bagus. Jadi adanya banyaknya tinggi, tengu, terus virus, ya. Itu adalah karena memang udara atau hawanya itu tidak bagus. Nah, kalau bagus semuanya virus-virus tidak akan mendekat ke kita. Dan inilah adalah gambaran daripada luar biasanya negara Sabak. Nah, kok bisa begitu ya? Ya bisa. Wong Allah sudah takdirkan. Nah, di Indonesia laler banyak. Ya, laler banyak, virus, ada virus corona dan variannya. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kawan-kawan, kalau seandainya nanti dunia ini terus berjalan dan kemudian sampah tidak bisa diurai, ya virus itu tidak hanya virus corona nanti yang akan datang ke kita. Ya enggak? Virus-virus yang lain juga akan datang. Dan itu pun juga nanti penyakit gatal-gatal atau penyakit kulit tidak hanya budikan, tapi nanti yang lainnya juga akan muncul di kehidupan kita. Nah, oleh karena itu bukan satu bentuk wacana yang hanya saja kita akan tunggu, tetapi
harus kita cegah. Karena kemungkinan itu bisa terjadi manakala kita tidak menyadari bahwa kebersihan itu sangat penting.